Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NPM 24106311101158. Saya dari kelas 4E Prodi PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS guna memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Untuk pertanyaan nomor satu, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Filsafat pendidikan Islam pada dasarnya itu menekankan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentukan akhlak dan kepribadian. Dan menurut atas dalam bukunya bahwa pendidikan itu adalah proses membentuk manusia yang beradab atau insan adabi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pendidikan di pesantren atau madrasah tidak hanya fokus pada nilai akademiknya saja, tetapi pembiasaan pada nilai-nilai seperti akhlak, disiplin, adab kepada guru, dan pembiasaan ibadah sehari-hari. Jadi, pendidikan itu berjalan secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif maupun spiritual. Baik, sekarang kita ke nomor 2, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawabannya adalah filsafat pendidikan Barat itu lebih menekankan pada rasionalitas dan pengalaman sebagai dasar belajar. Sedangkan menurut John Dewey dalam bukunya, proses belajar itu harus berangkat dari pengalaman nyata supaya lebih bermakna. Selain itu, dalam filsafat pendidikan Islam, selain akal dan pengalaman, wahyu juga berperan penting sebagai sumber utama dalam menentukan arah pendidikan. Jadi, kalau misalnya Barat itu cenderung ke sekuler dan individual, sedangkan pendidikan Islam itu lebih bersifat holistik karena menggabungkan aspek intelektual dan spiritual. Nah, dalam praktiknya di Indonesia ini, sebenarnya keduanya masih bisa saling melengkapi untuk mencapai kesempurnaan. Baik, sekarang nomor 3. Jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya adalah kerangka kerja filsafat pendidikan Islam itu mencakup tujuan, sumber, metode, dan lingkungan pendidikan. Nah, menurut Hasan Langgulung dalam bukunya bahwa pendidikan Islam itu harus mengembangkan manusia secara utuh, baik dari sisi spiritual, intelektual, maupun sosial. Nah, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya yaitu membentuk insan kamil. Sumber ilmunya itu berasal dari Al-Quran dan hadis, serta didukung oleh lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lalu, semua unsur ini tuh saling berkaitan untuk membentuk sistem pendidikan yang utuh. Baik, sekarang ke soal nomor 4. Yaitu dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Dan jawabannya adalah ontologi dalam pendidikan Islam itu membahas tentang hakikat realitas dan keberadaan manusia. Dan menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmu itu harus mengarahkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi Allah itu bukan sekedar hanya untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Nah, oleh sebab itu, filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya memandang realitas dunia saja, tetapi juga kepada akhirat. Nah, dalam praktiknya, hal ini tuh membuat pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada karir, tetapi juga ada makna hidup dan tanggung jawab sebagai hamba. Oke, baik, sekarang ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik? Jawabannya adalah epistemologi pendidikan Islam itu kan membahas sumber dan cara memperoleh ilmu. Nah, dalam Islam, ilmu itu kan berasal dari wahyu, akal, dan juga pengalaman. Sedangkan menurut Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya, yaitu penting adanya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, supaya tidak terjadi dikotomi ilmu. Dengan pendekatan ini,
Pendidikan itu dapat menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan iman yang kuat. Oke baik, sekarang ke pertanyaan nomor 6, yaitu tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jawabannya adalah aksiologi dalam pendidikan Islam itu berkaitan dengan nilai dan manfaat ilmu. Dan menurut Ibnu Khaldun, pendidikan itu harus relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga mampu membentuk karakter di setiap individu. Ya, artinya ilmu itu tidak hanya sekedar dipelajari, tetapi juga diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Islam itu menekankan pada nilai akhlak, etika, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari proses belajar. Oke baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan Islam pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang ada harus dalam program tersebut? Dan jawabannya adalah rancangan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam itu seharusnya mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan sosial sebagai bagian dari hakikat manusia, di mana program tersebut itu dapat dirancang melalui kurikulum integratif yang dimana menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta didukung oleh pembiasaan-pembiasaan ibadah dan kegiatan yang berbasis sosial. Lalu, komponen utama apa aja yang harus ada? Di sini, menurut Albudinata dalam bukunya, bahwa komponen yang harus ada dalam pendidikan Islam itu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, supaya peserta didik itu tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, tetapi juga karakter dan kepedulian sosial. Oke baik, sekarang kita ke pertanyaan nomor 8, yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jawabannya, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil melalui penekanan pada nilai keadilan dan kesetaraan. Dalam pendidikan Islam, setiap individu itu berhak mendapatkan pendidikan tanpa merasakan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh UNESCO, di mana UNESCO itu menyatakan bahwa pendidikan itu harus dapat diakses oleh semua kalangan. Dengan demikian, implementasi filsafat pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui pemerataan akses pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang ramah bagi semua peserta didik. Oke baik, mungkin segitu saja jawaban yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sumbernya akan ada di kolom deskripsi.